Baik, mari kita mengerjakan soal tentang pengujian hipotesis untuk soal nomor 1, yaitu bagian B. Saya ulangi lagi dari permasalahannya, yaitu perusahaan perikanan sedang melakukan pengamatan terhadap berat ikan bandeng hasil tambak. Dari sampel sebanyak 50 bandeng ternyata rata-rata 8,1 ons dan simpangan bakunya adalah 0,5. Bagian B. Jika perusahaan perikanan tersebut membuat pernyataan bahwa rata-rata berat bandeng lebih dari 8 ons, ujilah kebenarannya menggunakan alfa 0,01. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan bahwa langkah-langkah pengujian hipotesa yang pertama adalah menentukan parameter yang menjadi masalah. Parameter itu ada 3 yang kita bahas di dalam pengujian hipotesa, yaitu rata-rata, varian, dan proporsi. Di sini jelas yang menjadi permasalahan adalah rata-rata, karena ada terus pernyataan bahwa pernyataan atau hipotesanya adalah rata-rata. Berarti parameter yang menjadi masalah adalah rata-rata. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan hipotesanya bagaimana. Hipotesa itu ada 3, yaitu ada 2, yaitu hipotesa satu arah, hipotesa 2 arah. Hipotesa satu arah itu ada 2, yaitu lebih besar dan lebih kecil. Kita lihat pernyataannya. Karena kita ingin menguji pernyataannya, maka pernyataannya itulah yang nanti masuk pada hipotesa 1. Pernyataannya adalah berat bandeng lebih dari 8 ons. Rata-rata berat bandeng lebih dari 8 ons. Berarti hipotesa kita adalah rata-rata lebih dari 8 ons untuk H1-nya. Ya. Oleh karena itu, kita akan melihat di sini bahwa soal nomor 1, bahwa di sini parameter yang menjadi masalah adalah rata-rata, sudah benar. Hipotesanya adalah H1 mu lebih besar, sesuai dengan pernyataan tadi bahwa rata-rata berat bandeng lebih besar dari 8. Oleh karena itu H0-nya mengikuti atau sebagai nilainya mu sama dengan 8, begitu saja cukup ya. Atau kalau kita bisa mengatakan atau kalau kita bisa menuliskan juga bisa mu lebih kecil sama dengan 8 untuk H0-nya, itu boleh. Kemudian langkah yang berikutnya adalah alfanya. Tadi dikatakan bahwa alfanya adalah 0,01. Oleh karena itu di sini alfanya adalah 0,01. Sekarang selanjutnya kita akan menentukan statistik ujinya. Sekali lagi bahwa statistik uji untuk rata-rata itu ada di rumus nomor 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaan berikutnya adalah satu populasi atau dua populasi. Satu populasi atau dua populasi. Kalau kita lihat dari soalnya, ini hanya membahas satu populasi saja, karena yang dibahas hanya berat bandeng dan tidak ada pembanding berat bandeng yang mana, satu populasi. Oleh karena itu, rumus yang akan kita pakai itu adalah rumus nomor 1 atau rumus nomor 2. Untuk menentukan apakah rumus nomor 1 atau rumus nomor 2, kita menggunakan tolok ukur dari jumlah sampel. Jumlah sampelnya besar atau kecil. Di sini bahwa yang jumlah sampelnya adalah 50. 50 itu termasuk jumlah sampel yang besar. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus yang nomor 1. Rumus yang nomor 1 itu statistik ujinya adalah ini, yaitu Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Nanti sigmanya adalah diganti dengan S, karena kita anggap bahwa
standar deviasi sampel itu sudah dapat dipakai untuk mewakili standar deviasi populasi. Kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini statistik ujinya seperti itu. Rata-ratanya 8,1, ini adalah rata-rata sampel atau X-bar. Mu-nya adalah 8, ini adalah mu 0, ya. Mu 0-nya 8. Kemudian sigmanya adalah 0,5. Tadi sudah disebutkan bahwa standar deviasi sampelnya adalah 0,5. Kemudian rata-ratanya N-nya adalah 50. Untuk mendapatkan set hitungnya adalah kita memasukkan angka-angka ini. X bar itu adalah 8,1, mu adalah 8, sigma adalah 0,5, akar N adalah akar 50. Setelah kita hitung nilainya ternyata adalah 1,4142. Kemudian kita menentukan daerah kritis. Untuk menentukan daerah kritis kita masih ingat bahwa kita dasarnya adalah dari hipotesa. Untuk menentukan daerah kritis dasarnya adalah dari hipotesa. Kita ingat kalau hipotesanya lebih besar, maka kita pakai gambar yang ini, yaitu daerah kritisnya di sebelah kanan. Kalau hipotesa satunya lebih kecil, maka kita pakai daerah kritis yang di sebelah kiri. Sedangkan kalau hipotesanya tidak sama dengan, kita menggunakan dua daerah kritis, yaitu kiri dan kanan. Bedanya adalah kalau satu arah itu di sini kita menggunakan alfa, di sini menggunakan alfa, atau luas daerah ini adalah alfa, luas daerah ini adalah alfa, maka kalau pengujian dua arah, di sini adalah alfa per 2, di sini alfa per 2. Kita kembali ke dalam daerah kritis ini, ya. Daerah kritisnya. Daerah kritisnya adalah kita mendapatkan Z 0,01. Z 0,01 nilainya 2,33. Z 0,1 kita dapatkan dari tabel nilainya 2,33. Z 0,01 nilainya adalah 2,33. 2,33 ini berasal dari mana? Dari tabel. Tabelnya seperti apa? Kita lihat di tabel distribusi normal, ya. Tabel distribusi normal, kita melihatnya adalah yang dinilai 0,99. Kenapa? Aturannya adalah 1 minus alfanya atau 1 minus Z itu yang itu tadi, 0,01. Berarti 0,99. 0,99 itu ada di sini. 0,99. 0,99 itu ini, ya. 0,99 itu ini. Kok bisa mendapatkan 2,33? Kita ambil tarik garis ke kiri, yaitu 2,3. Kita tarik garis ke atas, yaitu nilainya adalah 0,03. Sehingga kita peroleh bahwa 2,3 ditambah 0,03 adalah nilainya 2,33. Nilainya adalah 2,33. Ya. Selanjutnya kita lihat bahwa nilai dari Z 0,01 adalah 2,33. Ini merupakan titik kritisnya, yaitu taruh di sini. Tadi sudah kita jelaskan bahwa titik kritisnya ada di sebelah kanan karena hipotesanya adalah lebih besar dari, ya, lebih besar, sehingga titik kritisnya ada di sebelah kanan. Sekarang untuk mengambil kesimpulan. Untuk mengambil kesimpulan kita membandingkan antara Z hitung ini dengan titik kritisnya, ya. Kalau berada di daerah yang tidak diarsir, maka kita akan menerima H0. Kalau berada di daerah sebelah kanan dari titik kritisnya atau daerah yang diarsir, maka kita akan menolak H0, ya. 1,414
414 di sini itu merupakan atau posisinya ada di sebelah kiri dari 2,33. Oleh karena itu nilainya atau kesimpulannya adalah kita menerima H0. Atau dengan katakan terima H0 artinya apa? Artinya adalah pernyataan penjual tersebut tidak benar. Kenapa pernyataan penjual tersebut tidak benar? Karena dari hipotesa tadi pernyataannya kan ada di H1, padahal yang betul adalah di H0. Berarti mu sama dengan 8. Pernyataan penjualnya apa? Lebih besar dari 8, itu adalah tidak didukung oleh data. Kesimpulannya seperti itu. Saya kira sudah jelas.